Assalamualaikum, kembali di kelas bahasa Inggris. Kita masuk pertemuan ke-8 dan tentu ya kita lanjut materi kemarin. Nah, kemarin itu kita belajar bentuk waktu sekarang dan lalu pada semua kalimat, yakni kalimat dasar, sedang, sudah, dan modal. Sekarang yang akan kita bahas adalah bentuk waktu nanti. Oke? Kita lihat contoh yang sekarang. Ya, misalkan I go. Lampaunya, ya kita pakai kata kerja bentuk kedua, I went. Nah, bagaimana dengan nanti? Kita gunakan kata kerja yang mana? Karena setiap waktu mempunyai ciri. Sekarang, cirinya kata kerja atau kata bantu bentuk pertama. Lampau, cirinya adalah kata kerja atau kata bantu bentuk kedua. Apakah nanti kita gunakan bentuk ketiga? Ya, tentu tidak. Karena kita telah menggunakan kata kerja bentuk ketiga untuk membentuk kata sudah dengan penggunaan have. Oke, Anda bisa lihat di sini, have ketemu kata kerja bentuk ketiga atau been. Sehingga tidak digunakan. Apakah kita gunakan bentuk ing seperti going? Ya, tentu tidak juga karena verb ing telah kita gunakan untuk membentuk kata sedang. Ya, dipadukan dengan kata bantu am untuk subjek I. Anda bisa lihat di sini. Oke. Nah, sekarang gimana? Karena semua kata kerja telah dipakai. Sedangkan bentuk nanti membutuhkan satu ciri yang membedakan dari sekarang dan lampau. Sehingga ya, dia mengambil satu kata dari modal, yakni ya, will. Ya, sesuai dengan modal tentu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Oke? Nah, bentuk nanti itu semua menggunakan will. Ini untuk kalimat dasarnya yang dengan kata kerja. Sekarang kita lihat kalimat dasar masih tapi dengan kata bantu. Misalkan ya, ada am karena here bukan kata kerja. Lampaunya am berubah menjadi was. Untuk nanti ya tetap dengan will. Nah, sesuai dengan aturan modal, kalau bukan kata kerja kita pakai be dulu. Oke, saya kira sederhana. Sekarang kita lihat untuk kalimat sedangnya. Ya, kita pakai contoh dengan kata belajar. So, I am studying. Tentu am berubah menjadi was. Ya, kita pakai be dulu kemudian studying. Nah, untuk waktu sekarang, untuk kalimat sedang ini mudah dipahami karena ya saat ini keterangan waktunya sudah spesifik. Saat ini atau sekarang saya sedang belajar. Namun untuk waktu lampau dan nanti, nah, kita harus bantu dengan keterangan yang spesifik. Oke? Misalkan saya sedang belajar, ya, tepatnya ketika dia datang kemarin. Jadi ketika dia datang kemarin itu, dia mendapati saya sedang belajar. Ataupun Anda bisa memberi keterangan dengan jam, misalkan, ya, jam 8 semalam, ya, saya sedang belajar. Begitupun dengan bentuk waktu nanti, misalkan, ya, saya sedang belajar kalau kamu datang habis maghrib. Ataupun dengan waktu misalkan, ya, jam 8 nanti malam, ya, saya bakalan sedang belajar. Ya, Anda bisa menggunakan kata bakalan karena ada will. Saya akan sedang belajar. Kalau enak didengar, silakan. Atau saya bakalan sedang belajar. Oke, kita lihat lagi untuk sudah. Ya, kita ganti kosakatanya biar lebih mudah dipahami. Misalkan berangkat. So, kita gunakan have, kemudian kata kerja bentuk ketiga left. Lampau sama, hanya saja have berubah menjadi ya, had. Untuk nanti, tetap kita tambahkan will. Dan will diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. So, yang kita gunakan adalah ya, have. Kemudian bentuk ketiga left. Oke? Nah, sekali lagi, dari ketiga bentuk waktu ini, kita harus memberi keterangan yang spesifik. Untuk sekarang, ya ini sudah spesifik karena saat ini saya sudah berangkat.
Namun untuk lampau, ya kita beri keterangan tambahan. Saya sudah berangkat itu kapan? Ya, ketika dia datang kemarin. Jadi kemarin itu saya berangkat duluan, kemudian dia datang. Jadi ketika dia datang, dia mendapati saya sudah tidak ada. Karena saat itu, ya I had left. Saya sudah berangkat. Lagi-lagi dengan keterangan jam juga boleh. Ya, jam 8 semalam itu, saya sudah berangkat. Berarti saya berangkatnya sebelum jam 8. Misalkan jam 7 atau setengah 8 tuh, saya sudah pergi. Oke? Nah, begitupun dengan kalimat untuk nanti. Kita kasih keterangan yang spesifik, ya, keterangan yang sama. Kalau kamu datang habis maghrib, ya, saya bakalan sudah berangkat. Oke, jadi saya berangkatnya itu, kalau di timur, maghribnya jam 7, jadi saya berangkat itu jam 6 atau setengah 7. Oke? Ataupun Anda bisa beri keterangan, jam 8 nanti malam, ya tentunya saya bakalan sudah berangkat. Oke? Kita lanjut lagi, namun masih dengan kalimat sudah. Kali ini kita lihat dengan, ya, kata di sana, bukan kata kerja. So, tentu kita butuh ya been dulu, kemudian there. Oke? Lampau pun sama. Ya. Sama, oke? Anda lihat di sini, tetap untuk lampau dan nanti kita butuh keterangan yang spesifik untuk kalimat sudahnya. I had been there. Saya sudah di sana. Ya, ketika dia datang kemarin. Jadi saya datang duluan, kemudian ya baru dia datang. Jadi ketika dia datang, ya I had been there. Saat itu saya sudah di sana. Oke? Lagi-lagi jam 8 semalam juga boleh. Misalkan saya datang sampai jam 7. Tentu ketika teman-teman lain datang jam 8 itu, ya saya sudah di sana. Oke? Saat itu. Oke? Nah, nanti pun sama. Saya bakalan sudah di sana kalau kamu datang habis maghrib. Karena saya sampainya itu kira-kira jam 7. Gitu. Sebelum maghrib. Ya, Anda bisa keterangan dengan jam 8. Oke? Mudah-mudahan bisa paham. Sekarang kita lihat lagi. Ya, masih kalimat sudah. Kita lihat keadaan yang sudah dan masih berlangsung. Untuk mempermudah, kita coba rubah kosakatanya. Kita pakai contoh dengan kata belajar. Sehingga, ya, I have been tidak berubah, hanya there-nya kita hilangkan. Ya, kita pakai kata belajar. Study diberi akhiran ing. Oke? Nah, sebenarnya situasinya sama. Kalimat I have been there for an hour. Saya sudah di sana selama sejam, dan I have been studying for an hour. Saya sudah belajar selama sejam. Sudah dan masih berlangsung. Hanya saja ketika menggunakan there, ini bukan kata kerja, sedangkan study adalah kata kerja. Lebih menggambarkan aktivitas. Aktivitasnya yang sudah dan masih berlangsung. Kalau there, lebih menceritakan keadaan. Oke? Bedanya di situ. Kita lihat untuk lampau, ya ini sama, hanya there yang kita hilangkan, kita beri kata kerja ing. Ya, ini pun demikian. Nah, seperti biasa, untuk kalimat sedang dan sudah, butuh keterangan yang spesifik. Untuk sekarang, ya, kita tidak butuh lagi karena sudah spesifik. Saat ini, saya sudah dan masih belajar selama sejam. Namun untuk lampau, ya, kita butuh keterangan yang spesifik untuk memudahkan. Ya, saya sudah belajar selama sejam ketika dia datang kemarin. Jadi misalkan kemarin itu rencana mau belajar bareng. Ya, cuma dia datang telat. Saya belajar selama sejam dulu, ya baru dia datang. Oke? Ataupun bisa dengan keterangan jam 8 semalam itu saya sudah belajar selama sejam. Sehingga saya belajarnya ya dari jam 7. Oke? Bentuk nanti pun demikian. Kalau kamu datang habis maghrib, saat itu saya bakalan sudah belajar selama sejam. Ya, kalau maghribnya jam 7, berarti saya belajarnya jam 6.
atau ketenangannya jam 8. Ya, jam 8 nanti malam, saya bakalan sudah belajar selama sejam. Berarti otomatis saya belajarnya jam 7. Oke, untuk saat ini kita belajar bentuk nanti untuk kalimat dasar sedang dan sudah. Modalnya kita belajar di materi berikut. Sekarang kita coba latihan. Ya, latihan ini saya sudah kasih pada sesi 1. Kita coba ulang lagi untuk memperkuat. Ya, di sini ada jadwal. Kalau Andi belajar setiap malam dari jam 7 sampai jam 9. Sedangkan Rido belajar setiap malam dari jam 6 sampai jam 7. So, sekarang kalau kita asumsikan saat ini atau sekarang adalah jam 8 malam, kira-kira Andi sedang apa? Ya, kalau Andi belajar dari jam 7 sampai jam 9, so kalau sekarang jam 8, pastinya saat ini Andi sedang belajar. So, kita coba terjemahkan. Ya, Andi. Ya, karena sekarang kita pakai is, kemudian kata kerja ing. Nah, kira-kira kalau Rido bagaimana? Kalau sekarang jam 8, apakah Rido juga sedang belajar? Nah, kalau lihat jadwalnya, dari jam 6 sampai jam 7, ya otomatis jam 8 saat ini Rido sudah selesai belajar. Oke? Ya, kita artikan, kita gunakan has karena he, dia laki-laki. Ya, kata kerja bentuk ketiga. Nah, kembali lagi ke Andi. Kalau saat ini Andi sedang belajar, kira-kira dia sudah belajar berapa lama? Ya, dia belajarnya dari jam 7, kalau sekarang jam 8, berarti ya Andi sudah belajar selama sejam. Ya, kita pakai pola sudah dan masih berlangsung. Kalau diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, sudah selesai. Karena ini masih berlangsung karena sampai jam 9. So, kita pakai been dulu, kemudian kata kerja ing, for an hour. Oke, mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang kita coba kembali ke waktu lalu, tepatnya kemarin malam. Lebih tepatnya lagi, jam 7.30 kemarin malam. Ya, kalau saya bertanya, kemarin malam, jam 7.30 itu, kira-kira Andi sedang apa? Ya, kalau lihat jadwalnya, memang belajarnya setiap malam, so tentu kemarin malam juga belajar, jadwalnya jam 7 sampai jam 9. So, jam 7.30 itu, ya, tentu Andi sedang belajar. Ya, kita gunakan, ya, bukan is lagi, karena kita sedang membicarakan lampau, so is berubah menjadi was. Saat itu, ya, Andi sedang belajar. Bagaimana dengan Rido? Apakah sedang belajar juga? Ya, ternyata tidak, karena Rido belajar hanya sampai jam 7. So, jam 7.30 malam kemarin, ya, Rido sudah selesai belajar. Ya, kita artikan, ya, pakai bentuk kedua dari has, yakni had. Oke? Nah, kalau kemarin malam, jam 7.30 Andi sedang belajar, saat itu dia sudah belajar berapa lama? Kembali kita lihat jadwal, 7.30, dia mulainya jam 7, ya, dia sudah belajar selama 30 menit. Oke? Ya, has kembali, bentuk kedua had, been dulu, kemudian kata kerja ing, for 30 minutes. Oke? Sekarang, dengan jadwal yang sama, karena setiap malam, tentunya kemarin dia belajar, hari ini dia belajar, besoknya dia juga, ya, tetap belajar. Kita coba lihat bentuk nanti. Kita lihat besok malam jam 8.30. So, tepatnya jam 8.30 besok malam, kira-kira Andi sedang apa? Ya, kalau lihat jadwalnya, belajar jam 7 sampai jam 9. So, jam 8.30 tentunya, ya, Andi sedang belajar. Tapi nanti, besok malam, tepatnya jam 8.30. So, ya, kita lihat yang kita gunakan adalah
ya cirinya selalu dengan will. Kemudian ya be dulu dan kata kerja ing. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan Rido. Jam 8.30 besok malam. Apakah kita sudah bisa ajak Rio? Ya, tentu bisa. Karena jam 8.30 itu besok malam Rido sudah selesai belajar. Karena Ridonya belajar hanya sampai jam 7. Ya, tentu kita gunakan will. Ya, kita gunakan ya have. Will tidak diikuti oleh has. Oke? Hanya diikuti oleh have. Ya, kemudian sama kata kerja bentuk ketiga. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Andi. Ya, kalau Andi sedang belajar, kira-kira dia sudah belajar berapa lama? Ya, kita lihat waktunya dari jam 7 sampai jam 8.30. Ya, dia sudah dan masih belajar selama 1,5 jam. Oke. Ya, lagi-lagi kita gunakan will. Ya, tidak has tapi have. Been dulu, kemudian kata kerja ing. Oke, mudah-mudahan bisa ikut. Nah, sampai sekarang ini, kita telah pelajari kalimat dasar, sedang, sudah, untuk waktu, sekarang, lalu, dan nanti. Kita lihat. Ya, ini 4 kalimat yang telah kita pelajari, kalimat dasar, sedang, sudah, ini sudah dengan kata kerja, dan sudah tanpa kata kerja yang menggunakan been. Yang keempat, sudah dan masih berlangsung. Tentunya dengan kata kerja. Oke? Nah, keempat kalimat ini untuk bentuk waktu sekarang, kita pun telah pelajari untuk bentuk waktu lampau. Perbedaannya hanya pada predikat. Kata kerja bentuk pertama tadi, ya kata kerja bentuk kedua. Begitupun dengan kalimat sedang, sudah dan masih berlangsung. Kita pun telah pelajari bentuk waktu nanti, barusan ini, ya dengan ciri penggunaan will di setiap kalimatnya. Oke, sekarang kita coba kasih nama. Untuk kalimat dasar ini, atau kalimat sederhana, ya namanya simple. Nama kalimatnya, kalau dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, lampaunya pun juga sama. Ya, simple. Nanti pun juga sama, simple. Nah, untuk aktivitas yang sedang berlangsung atau kalimat sedang, mereka nyebutnya continuous. Ya, tentu lampau pun sama, nanti pun sama. Untuk kalimat sudah, ya mereka nyebutnya perfect. Tentu sama, ya sama. Untuk sudah dan masih berlangsung, ya perfect dan continuous. Jadi perfect continuous. Untuk lampaunya sama, ya bentuk nantinya pun sama. Nah, untuk waktu sekarang, itu namanya present. Bentuk waktu lampau atau lalu, itu namanya past. Bentuk waktu nanti, itu namanya future. Nah, ini yang disebut tenses. Oke? Jadi diambil dari sini, kita lihat nama-namanya. Present, kemudian ya present simple atau simple present. Sedangnya present continuous, karena waktu sekarang ya present perfect, kemudian ya present perfect continuous. Untuk pastnya pun sama. Ya, dan bentuk future-nya pun sama. Oke, ini adalah nama-nama kalimat yang telah kita pelajari, yakni kalimat dasar, sedang, sudah. Sudah ini terbagi untuk aktivitas yang sudah selesai dan aktivitas yang sudah dan masih berlangsung. Kemudian 4 kalimat ini terbagi dalam 3 bentuk waktu, yakni sekarang, lampau, dan nanti. Sehingga menghasilkan 12 bentuk waktu atau tenses.
Nah, untuk 4 sisanya, kita akan bahas khusus dalam materi pengandaian. Secukup untuk kali ini. Nah, pada pertemuan berikut, kita akan coba latihan ke-12 bentuk tenses ini secara bersamaan untuk memperkuat sebelum masuk materi baru. Secukup untuk hari ini. Terima kasih dan ketemu lagi pada materi berikutnya. Bye.